Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zawa Ramadayanti. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis dengan mata kuliah Manajemen Risiko. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal dengan judul Risiko Pemasaran Digital yang dipublikasi oleh Nur Hayati dan Evan Jailani pada tahun 2021 sebagai syarat untuk pengumpulan ujian akhir semester. Yang pertama ada latar belakang dari resiko pemasaran digital. Nah, latar belakangnya ini pemasaran digital itu semakin dipandang sebagai alat penting dalam kegiatan pemasaran pada abad ke-21. Nah, teknologi digital ini juga telah menggeser ideologi pemasaran ke arah pemasaran digital yang dinilai lebih tepat sasaran, terstruktur, dan interaktif. Perkembangan digital marketing ini juga nggak lepas dari strategi pemasaran perusahaan dan media yang digunakan. Nah, juga meskipun banyak keuntungan dari pemasaran digital, kita juga perlu mempelajari lebih lanjut sejauh mana pemasaran digital ini efektif dan resiko yang akan kita hadapi. Di sini juga ada tujuan penelitian, ada dua. Yang pertama itu kita akan mengkaji lebih lanjut efektivitas pemasaran digital yang diklasifikasikan ke dalam 4 kuadran. Dan yang kedua itu kita akan mengkaji persepsi resiko yang dihadapi konsumen saat melakukan pembayaran teoritis. Lalu berikutnya di sini ada landasan teori. Yang pertama itu adalah konsep pemasaran digital. Nah, secara sederhana mempromosikan produk atau merek melalui satu atau lebih bentuk media elektronik yang berisi promosi. Lalu yang kedua itu adalah prinsip pemasaran digital yang berbeda dari tradisional karena melibatkan penggunaan saluran dan metode untuk menganalisis kampanye pemasaran dan memilih media yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada persepsi resiko, yaitu mempengaruhi perilaku konsumen dan membentuk keputusan pembelian resiko pembelian. Lalu di sini juga ada metode penelitian. Yang pertama ini jenis penelitian itu dipakai metode kualitatif dengan cara pendekatan ini studi literatur deskriptif. Lalu juga ada metode implementasi yaitu studi kasus dilakukan setelah studi literatur dan fokus tinjauan literatur yaitu keterlibatan digital dan resiko pemasaran digital. Lalu di sini juga ada metode analisa data. Yang pertama ini ada pendekatan studi literatur deskriptif dilakukan untuk mengungkap pemasaran digital dan persepsi resiko. Yang kedua ada analisis cluster menggunakan metode partisi optimasi pada dua indikator atau manfaat yang dirasakan dan penggunaan pemasaran digital untuk mengidentifikasi kelompok perusahaan yang serupa. Lalu yang ketiga ada dimensi manfaat yang dirasakan dihitung dengan indeks sintetis 1-7 dan disusun dalam indeks umum berbasis 20. Lalu yang terakhir ini ada matriks disusun menggunakan analisis skala multidimensi dengan indikator sintetis. Nah, di sini kita juga perlu tahu ya, apa sih definisi resiko pemasaran digital. Nah, resiko pemasaran digital ini merujuk pada potensi kerugian, kegagalan, atau dampak-dampak negatif yang dapat timbul dari implementasi strategi dan aktivitas pemasaran yang dilakukan melalui saluran digital. Nah, ini mencakup berbagai ketidakpastian yang bisa menghambat pencapaian tujuan pemasaran, reputasi merek, atau bahkan menyebabkan kerugian finansial. Lalu berikutnya di sini ada dimensi resiko atau hal-hal yang dirasakan oleh konsumen. Nah, resiko ini terkait pembelian online seringkali berbeda dengan pengadaan tradisional, seperti konsumen tidak memiliki kemampuan untuk menilai langsung kualitas produk, kita juga nggak memiliki informasi yang cukup dari tenaga penjual, interaksi sosial dan keluarga, teman, dan keamanan pembayaran, itu menurut Salo dan Karjaluwoto pada tahun 2000. Nah, dimensi resiko yang dirasakan konsumen ini saya ambil menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada resiko kesehatan, resiko kualitas yang dirasakan, dan resiko waktu. Nah, jadi kita jelaskan secara singkat ada tentang dimensi resiko yang dirasakan konsumen. Nah, yang pertama itu resiko kesehatan. Resiko kesehatan ini relatif terhadap keselamatan tentang kesehatan individu yang membeli produk atau jasa. Lalu di sini juga ada resiko kualitas yang diharapkan. Nah, persepsi kualitas ini disebut juga resiko implementasi berdasarkan keyakinan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan
penyedia tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak memberikan manfaat sesuai harapan. Lalu yang terakhir ini adalah resiko waktu terkait dengan pemborosan atau ekspektasi waktu pada pembelian produk dan waktu yang terbuang dalam kasus pemilihan produk atau jasa. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa teknologi internet ini telah mengubah hubungan perusahaan pelanggan dan proses manajemen serta organisasi. Ini juga menghadirkan peluang dan tantangan besar bagi pemasaran. Implementasi pemasaran internet membutuhkan respon cepat terhadap perubahan produk, layanan, dan teknologi, serta adaptasi terhadap realitas pasar baru untuk mencapai kepuasan konsumen yang tinggi. Nah, memahami metode pemasaran internet itu menguasai strategi baru dan membangun hubungan digital dengan pelanggan itu sangat penting. Dan juga mengikuti tren, inovasi, dan perilaku pesaing serta pelanggan itu merupakan kunci untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan mencapai segmen pelanggan yang ditargetkan di era digital. Dunia virtual ini menawarkan banyak ruang untuk perbaikan dan kinerja yang unggul. Ini juga ada saran ini saya punya 3 saran. Yang pertama itu perusahaan harus memiliki respon yang tepat waktu dan adopsi terhadap realitas pasar baru untuk mencapai tingkat kepuasan konsumen tertinggi. Lalu yang kedua, penting juga untuk menguasai aturan baru strategi pemasaran internet dan menciptakan hubungan digital dengan pelanggan. Mungkin contoh yang hubungan digital itu mungkin kayak seperti follow up dan sebagainya. Lalu yang terakhir ini kita juga harus terus mengikuti tren, inovasi, dan pola perilaku baru pesaing dan pelanggan sangat penting untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan menjangkau segmen pelanggan yang ditargetkan di era digital. Dan sekian, terima kasih untuk TV Jurnal pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita dan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.